Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Apa-apaan ini? Perlina masih berada di dalam mimpi. Darlin mendesah, mengatakan sekali lagi. Kali ini dia mengatakannya dengan langsung. Aku barusan bertemu dengan Yos di Pizza Hut. Hah? Kamu dan Derek sudah kembali? Perlina masih belum sadar. Setelah berpikir sejenak, dia barusan mengerti apa yang dikatakan Darlin. Langsung melompat dari ranjang. Oh Tuhan, Yos si bajingan itu, kecepatannya benar-benar terlalu cepat. Dia sudah menangkap kalian? Baru berapa lama saja sudah berhasil menangkap orang. Seseorang pria yang berbaring di sampingnya pun merasa bersalah dan berpura-pura tidur. Dia tidak mendengar apapun. Darlin juga merasa sangat heran. Lina sama sekali tidak mengetahui alamatnya dan tidak mungkin memberitahukannya pada Yos. Dia mana mungkin mengetahui tempat dia berada. Belum, hampir saja. Untungnya reaksi Derek sangat cepat. Dia memberitahukan reaksi cepat Derek di Pizza Hut tadi pada teman baiknya. Sesuai dengan suara tawa wanita di balik telepon pun terdengar, sambil berkata, sambil memukul pahanya. Hahaha, benar-benar pintar sekali. Oh Tuhan, cara ini hebat sekali. Perlina juga tidak berani mengatakannya dengan terlalu jelas, karena di sisinya ada seorang mata-mata. Tapi memikirkan wajah Yos yang terlihat buruk itu, dia pun merasa sangat senang. Aduh, benar-benar lucu. Kalau Yos tahu dia dikerjai oleh putra kesayangannya sendiri, tidak tahu bagaimana ekspresinya. Pokoknya, pasti tidak akan terlalu baik. Jangan ungkit lagi. Aku hampir saja mati terkejut. Kamu tidur dulu. Makanan yang aku pesan sudah datang. Darlin hanya ingin bertanya pada Perlina, apakah dia tahu masalah Yos datang. Sepertinya Yos datang juga hanyalah keinginan sesaat. Semoga ini hanyalah kebetulan saja. Perlina teringat kalau dia masih ada urusan lain. Baiklah, kalian makan dulu sambil menenangkan diri. Dia masih harus membalas dendam dengan seseorang. Begitu telepon ditutup, Perlina langsung melempar ponselnya. Kedua tangan menikam pinggul seseorang dengan galak bertanya. Katakan, apakah kamu yang memberitahunya? Ikan kecil, kamu bermimpi ya? Jangan takut. Jasper berpura-pura tidak sakit, menyodorkan tangan dan memeluknya. Dengan menenangkan menepuk punggungnya. Wanita yang awalnya marah langsung melembut. Dia sepertinya tidak pernah mengatakan alamat Darlin pada Jasper. Jasper seharusnya tidak bersalah kan? Sudahlah, percayai saja dia sekali ini. Jasper pun selamat kali ini. Di sisi lain, setelah Darlin mengambil pesanan dan melihat Derek selesai makan, mereka berdua pun bermain catur di rumah. Malam hari, rumah sakit tiba-tiba menelpon, menyuruh Darlin pergi ke sana. Dia hanya bisa menyuruh Derek untuk berdiam di rumah. Kalau ada masalah, telepon saja. Saat pulang, roda mobilnya rusak. Supir pergi mengganti ban dan belum kembali. Darlin hanya bisa berjalan jauh keluar dari kompleks sendirian. Sampai di pinggir jalan, dia baru menghentikan mobil. Dia masih berpikir sudah begitu malam,
Rumah sakit masih menelpon. Apakah terjadi perubahan? Dan juga tidak menyadari ada sebuah mobil Bentley panjang yang perlahan menjadi pelan dan ikut di sampingnya. Hingga Darlin menyadari orang yang melewatinya terus melihat ke sampingnya. Dia barusan menyadari mobil Bentley panjang yang kecepatannya seperti kuda Nil yang mengikutinya. Reaksi pertama Darlin adalah dia sudah bertemu dengan orang jahat. Setelah berpikir, dia merasa tidak mungkin. Orang jahat tidak mungkin mengendarai mobil sebagus ini dan juga tidak akan tertarik pada orang sepertinya yang terlihat begitu miskin. Dalam hati, tiba-tiba teringat seseorang. Wajah Darlin menjadi tegang, terus menahan kekacauan di hatinya. Menundukkan kepala dan mempercepat langkah kakinya. Begitu langkah kakinya dipercepat, mobil di samping juga menjadi lebih cepat. Sampai ke belakang, Darlin tidak tahan lagi, mulai berlari. Di negara asing, dia juga tidak berani berlari ke gang kecil. Hanya bisa berlari ke tempat yang ramai, baru mencari tempat untuk bersembunyi. Sama seperti siang tadi, bersembunyi dari pria yang terus mengikutinya itu. Tapi kali ini, dia tidak seberuntung siang tadi. Pria di dalam mobil sepertinya sudah paham dengan pemikirannya. Mobil Bentley yang panjang pun menghalangi di depan Darlin. Begitu pintu mobil dibuka, tatapan pria yang membuat orang tidak bisa bernapas itu bagaikan elang pemangsa yang berputar di langit, membuatnya terdiam di tempat. Kenapa? Tidak berlari lagi ya? Napas Darlin terhenti. Kedua tangan tanpa sadar menggenggam sudut bajunya. Mundur beberapa langkah. Yos, kenapa kamu terus mengejarku? Yos tersenyum tipis, menunjukkan sebuah senyuman yang menawan orang-orang. Tatapan gelapnya terlihat begitu dingin. Ekspresi yang begitu berbeda jatuh di hadapan Darlin, membuat detak jantungnya pun terhenti beberapa detik. Darlin, hal terbodoh yang kamu lakukan adalah kawin lari dengan Hendrik. Apa? Sejak kapan dia kawin lari dengan Hendrik? Darlin melihat Yos keluar dari mobil. Di sekitaran juga tidak ada orang. Ingin lari tapi kakinya seperti disiram timah. Sama sekali tidak bisa diangkat. Dia hanya termenung melihat pria yang semakin mendekat. Tubuhnya yang tinggi tegap perlahan menutupi kepalanya, bagaikan sebuah gunung transparan yang menekan jantungnya. Sudah ketahuan ya? Sudah ketakutan ya? Yos berhenti di jarak setengah meter dari posisi Darlin. Selain tatapan dingin, hanya terlihat matanya yang gelap. Walaupun dia terlihat sangat tenang, Darlin tetap merasa akan ada masalah yang datang. Dia tidak berani menyentuh zona terlarang dan bahaya itu. Tenggorokannya tanpa sadar menelan ludah. Dia tiba-tiba merasa tenggorokannya kering. Tidak bisa menahan untuk menyodorkan lidah dan menjilati bibirnya yang kering. Tidak menyadari tatapan pria tergerak karena tindakannya ini. Yos, aku tahu kamu marah, tapi aku merasa tidak perlu mengungkit masalah itu lagi. Bagaimanapun, kamu juga tidak rugi kan? Darlin mengira Yos masih keberatan karena masalah hari itu. Hal yang dia paksakan pada Yos setelah dia diberi obat. Bagaimanapun, pria itu sangat kikir dan keinginan balas dendamnya sangat kuat. Darlin bukannya tidak tahu. Tapi karena masalah cinta semalam, mengejar sampai keluar negeri, bukankah ini sudah terlalu keterlaluan? Yos melihat wajah berhati-hati Darlin. Dia bahkan ingin langsung mencekik wanita itu. Daripada dirinya bukan mati karena orang lain, malah mati karena marah padanya.
Kamu juga tahu aku sedang marah. Iya, kalau sudah bertemu, bagaimana kalau aku minta maaf? Darlin ingin melewati masalah ini begitu saja, berpura-pura tidak mengerti dengan ucapannya. Yos melangkah maju ke depan. Darlin pun ketakutan dan mundur ke belakang. Tubuhnya bersandar di sebuah pohon. Dia begitu tegang sampai hampir tidak bisa mengatakan apapun. Bahkan hatinya yang tertekan itu seperti terisi darah baru lagi, berdetak cepat beberapa kali. Darlin tidak memungkiri kalau di dalam hatinya masih ada sedikit harapan. Berharap Yos datang jauh-jauh mencarinya karena tidak rela atas kepergiannya. Tapi kehidupan akan memberikanmu sebuah pembelajaran yang tak terlupakan di saat kamu tidak mengenali dirimu sendiri. Dia mendengar bagaimana pria di hadapannya yang angkuh itu menginjak harga diri dan hatinya. Begitu kejam hingga membuatnya mengerti sebuah kebenaran. Betapa konyolnya harapannya itu. Aku ada alergi. Darlin, kamu begitu kotor sampai membuatku merasa jijik.